semua, selamat datang, selamat pagi di bacaan hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, kita mulai dengan mengamati perjalanan sang bulan. Ketika kemarin bertemu dengan Venus dan hari-hari sebelumnya bulan tuh ketemu terus dengan hal-hal penting. Mulai dari bulan baru nih kayaknya kita digenjot terus, tidak pernah ada hari tanpa kita harus punya proses yang begitu mendalam di dalam diri kita. Dan hari ini kalau kita lihat di chart yang ini, bulan yang sudah masuk di Libra, ketika kita berpikir tentang keseimbangan, keadilan, fairness, itu dia sextile dan trine dengan North Node dan South Node. Dan pada saat ini kita lihat North Node itu akan sebentar lagi ketemu dengan Lilith. Tapi derajatnya masih cukup lebar sehingga ini kita bisa melihat bahwa ke depan barangkali akan ada masalah dan kita mungkin sudah merasakannya sekarang. Ini ada sesuatu nih udah gaya-gayanya ini bakalan-bakalan nih gitu ya. Jadi kita udah batin sendiri akan ada hal tersebut. Kenapa? Karena kita udah pernah belajar biasanya kalau ada dua hal tersebut, ada asosiasi tersebut, ini colliding-nya gitu ketika ketemu nih ada letupan sedikit nih in a good way ya, nggak selalu in a bad way, tapi barangkali buat beberapa ini kayak membuat kita was-was. Jadi kalau teman-teman sudah ngikutin bacaan saya, somehow ada resonate tetapi tidak sebombastis apa yang saya sebutkan, please take it ya sebagai informasi bahwa semua itu ada skenarionya, itu aja. Dan bahwa kalau kita melakukan semua yang menjadi kewajiban kita, kita kerjakan semua PR kita, semua hal yang mungkin terjadi itu selalu arahnya positif. Itu aja yang kita ambil ya. Jadi kalau saya cerita kayaknya bombastis, itu kita bisa mengamati di orang lain, terutama kalau kita itu sudah mengerjakan semua PR kita. Jadi biasanya kita tuh kayak kelewatan semua. Jadi kita tuh kayak porselen gitu loh. Jadi kalau ada laler tuh kira-kira kan suka laler aja kepleset gitu loh saking licinnya. Tapi intinya adalah energi itu ada di sekitar kita. Mungkin kita mengambil sebagian dari energinya, tetapi sebagian besar itu hanyalah hal yang sifatnya positif. Kenapa? Karena memang tidak ada sesuatu yang harus diperbaiki dari kita. Itu cara kerjanya astrologi. Jadi bukan berarti semua harus terjadi seperti itu, enggak. Ini sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan agendanya kita, sesuai dengan level dari perkembangan kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah bacaan di mana kita melihat energi kolektif itu seperti apa, sebagian kita ambil, sebagian kita hanya bisa mengamati karena kita tidak punya masalah atau isu yang memang harus diperbaiki. Nah, kalau kita lihat bulan di sini, ya juga dia conjunction, sebentar lagi conjunction dengan Vesta. Jadi antara hari ini dan besok, itu kita memang berada di dalam situasi di mana kita harus mengabdi pada satu institusi yang lebih besar. Kayak kewajiban kita itu bukan hal yang dipertanyakan lagi, kita perlu menjaga kondite kita perlu mempertahankan kehormatannya kita, tapi dalam arti bukan kita sebagai pribadi saja, tapi kita sebagai bagian dari institusi yang lebih besar. Dan sepertinya memang apapun institusi yang kita sebut, bisa keluarga inti, bisa keluarga besar, bisa kantor, bisa organisasi, bisa negara, bahkan mungkin kemanusiaan ya. Jadi ini semua adalah tergantung dari level di mana kita mengkontribusikan diri di dalam dunia ini. Nah, memang ada yang harus diperbaiki ya, karena Vesta di sini bulan akan ketemu Vesta. Vesta itu oposisi dengan Chiron, artinya memang harus ada yang diperbaiki. Dan tadi kita melihat bahwa North Node itu akan segera ketemu dengan Lilith dan Ceres. Jadi memang ini nih gaya-gayanya nih akan kurang nih duitnya, kayak gitu. Jadi kayak ada yang kita omongin
belum terjadi, masih berupa antisipasi, tapi bicara tentang kesejahteraan kita yang mungkin ada masalah di situ. Sementara kita menjadi bagian dari lingkup tersebut. Ya, ini yang dilihat dari bahasan ini. Dan kalau kita lihat di sini dia membentuk Grand Trine, maka memang sebenarnya kita hanya bagian dan kita mungkin bukan orang pengambil keputusan, atau justru kita adalah orang yang punya tanggung jawab mengambil keputusan. Either way, dua-duanya memegang peran yang berbeda sesuai dengan posisinya. 3 kartu di sini. Iya, kalau kita lihat kan memang hari ini kita bicara tentang masalah, tetapi sebenarnya apa yang kita bicarakan itu sesuatu yang kita pahami, dan cenderungnya kita kayak punya hak, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menceritakan pikiran kita tentang masalah yang akan terjadi. Barangkali yang kita ucapkan juga bukan pemecahannya, karena dia gambarnya cross. Jadi yang kita ucapkan justru masalahnya. Solusinya bukan urusan kita barangkali, karena cukup rumit ya. Vesta dan Saturnus itu membuat ada jarak antara satu dengan lain dalam arti kewenangan. Kita punya kewenangannya sendiri. Siapa kamu mau ngomong begitu? Haknya apa kamu di situ? Kalau kamu tidak punya peran di sini, kamu nggak welcome untuk kasih komentar, apalagi komentar buruk, something like that. Tapi somehow kita tetap akan mengatakannya, ya. Kalau dari gambar ini bercerita tentang begitu. Dan kalau satu kartu ini, set your sight high, increase your standard, and expect more for yourself, don't settle. Jelas tadi, karena kita merasa siapapun, kalaupun kita bukan orang yang punya kewenangan mengambil keputusan, kita tetap orang yang terdampak. Dan oleh sebab itu kayak kita punya kewajiban untuk meneriakkan sesuatu agar kita tidak kehilangan kesempatan mengekspresikan kebutuhan kita. Sovereignty itu adalah kedaulatan, kan? Ini artinya sama, kedaulatan adalah setiap pihak punya kewenangan, kedaulatan, kan? Itu kan penggambarannya seperti itu. Unexpected ada di kartu yang tengah, artinya barangkali memang setelah semua hingar-bingar ada konflik dalam hal kedaulatan tadi, somehow kita bisa melihat solusinya. Cuman solusi itu hanya bisa muncul kalau kita mulai dengan mengungkapkan apa masalahnya. So, selama kita mengungkapkan masalah dengan santun, ya, tidak sebenarnya kita tetap objektif mengatakan apa adanya. Kalau it's a hard truth, ya, harsh juga, katakan. Cuman niatnya adalah bukan menyakiti, bukan bullying, bukan menginjak orang lain. Itu maka saya pikir it's going to be fine, ya, karena it's the way the world works. Either way gitu ya. Kita nggak bisa selalu santun, apalagi menghadapi situasi yang begitu urgen. Biasanya kita akan cenderung untuk mengatakan apa adanya dan keras karena kita mencari perhatian tersebut. Anyway, kalau niatan kita adalah tidak menyakiti, tidak menginjak-injak, tetapi menyuarakan kelompok atau pihak yang lemah, saya yakin itu selalu ada jalannya, ya. Karena apa? Karena kita lihat protection. Jadi kalaupun kita bicara keras tentang satu hal, memperjuangkan sesuatu, mudah-mudahan memang ada proteksi, entah proteksi itu datang dari orang-orang sekitar kita, dari yang lebih tinggi, atau ya sementara kita adalah orang yang selalu spiritual, kalau kita memang menjadi agendanya universe, ya, semesta, somehow kita akan terproteksi. Tapi hati-hati, please, jangan ambil kata-kata saya sebagai pembenaran untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. No, please don't, ya. Jadi itu tadi memang penggambarannya luar biasa. Saya juga tidak menyangka akan lari ke sini pembahasannya. Anyway, kita lihat kalau situasinya strength terbalik. Artinya memang kita posisinya dibandingkan siapapun yang berkuasa tadi, kita tidak punya begitu besar power untuk mengambil keputusan. Kita hanya bisa berteriak and that's it. Dan kalaupun berteriak, nggak berarti kita
bisa dengan lepas, bebas, merdeka berteriak, enggak, selalu ada konsekuensi lain, ya. Tantangannya adalah setiap kita berteriak, kita takut akan terjadi sesuatu. Nah, kalau di sini advice-nya memang harus berteriak. So, please, saya hanya melihat apa yang tergambar di sini, dan saya sama sekali secara pribadi tidak pernah menyarankan hal yang sangat berbahaya. Anyway, Page of Cups ini sebagai outcome adalah sebenarnya upayakan untuk fokus pada melindungi pihak yang lemah dan butuh bantuan. Itu. Kalau niat kita hanya di situ, saya yakin proteksi itu akan selalu datang ke kita, entah dari manapun sumbernya. Kalau dari yang terakhir pesannya dari Spirit, there needs to be a balance, a blending of masculine and feminine in you. This is a necessary step in your journey back into the light, back home. Feminine, maskulin, Libra. Bulan ada di Libra, keseimbangan, balance. Dan keseimbangan ini perlu untuk kita kembali mencari the light, cahaya, kemurnian, niat atau intensi terindah, terbaik, tertinggi. Untuk kemana? Back home. Back home itu bisa ke dalam diri kita, core diri kita sendiri, atau kita bisa mengartikan lebih jauh bahwa kita adalah makhluk yang eternal dalam arti jiwa kita. Jadi ya spiritualitas, kembali ke spiritualitas. Jadi intinya adalah fokuskan hari ini untuk fair, balance, maskulin, feminin. Maskulin artinya memang memperjuangkan, memproteksi, feminin artinya berkreasi, dan ini adalah dua energi yang saling membentuk menjadi satu kesatuan yang begitu indah, dan itu adalah tujuan dari kita. Back into the light, back home. Ya, teman-teman, kembali lagi saya ingatkan, bacaan-bacaan yang saya berikan, saya baca sesuai dengan apa yang muncul, dan biasanya memang temanya relatif konsisten. Hari ini juga konsisten, ini seperti kembali ke jalan kita, mencari kembali the light. Dan kalau memang yang saya sampaikan itu kayaknya bombastis banget dan ternyata belum tentu sesuai dengan apa yang kita temui, lihat ini sebagai informasi bahwa memang sebenarnya semesta itu punya informasi tertentu. Tetapi bagaimana mengcoding, mengerti apa kira-kira yang ingin disampaikan pada kita, itu butuh kita untuk mencari tahu secara aktif apa sih sebenarnya dunia, ya apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kita, kepada banyak orang, kepada dunia, kepada kolektif. Kalau kita secara cermat membuka mata, membuka hati dengan semua kemungkinan itu, dan semua adalah untuk pembelajaran, bukan untuk menjudge, menghakimi, tidak, sama sekali jauh dari itu, maka mudah-mudahan kita akan lebih mudah memahami tentang kehidupan ini. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu, salam hati dan cahaya.